Jika hidup abadi menjadi mimpi bagi banyak orang, tidak demikian dengan Andi dan sahabatnya. Tembakan di kepalanya kali ini sudah kesekian kali. Akankah ini menjadi akhir dari perjalanan mereka? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Di video aku kali ini, aku akan menceritakan alur dari film Old Guard. Film ini baru tayang 2020, berarti masih baru banget kan? Kalian udah nonton belum? Kalau belum, kita nonton bareng yuk di sini. Tapi sebelumnya aku mau ingetin buat kalian yang belum subscribe, tolong bantuan untuk subscribe ya, agar channel ini tetap berkembang seperti kalian. Yuk, langsung aja. Siang itu, Andi dan Book mendatangi markas mereka. Dia disambut dengan hangat oleh Choi dan Nikki karena mereka sudah lama tidak bertemu. Lalu salah satu dari mereka memberikan Andi kue pukis. Andi pun sangat senang. Andi pun langsung memakannya dan dia mengatakan, enak tenan nih kire. Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan mereka mendapatkan sebuah misi. Dan dia mengatakan, besok kita akan bertemu dengan orang itu. Keesokan harinya, Andi dan Booker menemui orang tersebut. Dia adalah Copley, mantan agen CIA. Copley mengatakan bahwa misi mereka adalah untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh kaum militan di Sudan Selatan. Copley juga mengatakan mengapa dia memilih Andi dan timnya. Karena Copley sudah keluar dari CIA. Karena sebenarnya misi ini tidak disetujui oleh CIA. Copley juga mengatakan dia keluar dari CIA 2 tahun yang lalu sejak istrinya meninggal karena sakit. Dengan menggunakan helikopter, Andi dan kawan-kawan pun terbang ke Sudan Selatan. Sesampainya di lokasi, satu persatu para penjaga mereka lumpuhkan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bunker. Di sana banyak sekali sendal-sendal. Andi dan kawan-kawan mengira di sanalah anak-anak disembunyikan. Namun ternyata pada saat mereka masuk, Andi dan kawan-kawannya diberondong peluru dan mereka pun tewas. Setelah mengira musuhnya tewas, tentara itu pun merasa puas. Namun naas, Andi dan kawan-kawannya tidak bisa mati. Mereka pun segera bangun kembali dan membantai habis tentara itu. Everyone's still with me? Yeah. There never were any girls. Set up. Setelah melihat CCTV, mereka pun segera pergi. Mereka tahu mereka telah dikhianati. Akhirnya, mereka semua pun berencana untuk mengejar Copley. Sementara itu, di suatu tempat di Afghanistan, para tentara Amerika sedang mencari seorang teroris. Di sana mereka menanyakan kepada para wanita, namun tak seorang pun yang berani menjawabnya. Kemudian mereka mencurigai suatu tempat dan akhirnya mereka masuk ke ruangan itu dan ternyata benar saja di dalam ada seseorang yang mereka cari dan mereka pun langsung menembak orang itu. Sementara satu orang tentara yang ingin menolongnya justru malah disayat lehernya menggunakan pisau. Dan seketika tentara itu pun tergeletak. Teman-temannya pun segera menolongnya. Namun anehnya, Andi dan kawan-kawannya ini bisa merasakan apa yang terjadi dengan tentara ini. Jadi, kejadian yang menimpa tentara ini masuk ke dalam mimpinya Andi ketika mereka semua sedang berada di kereta api. Tentara itu juga ternyata terkoneksi. Dia pun merasakan mimpi yang sama seperti Andi dan kawan-kawan.
Kemudian Andi pun kesal. Dia sempat marah. Mengapa ada lagi orang yang tidak bisa mati? Bahkan Andi sendiri pun merasa muak dengan hidup ini. Kemudian Andi pun memutuskan dia yang akan menjemput tentara itu. Dan mereka berjanji akan bertemu lagi di Paris. Andi pun turun dari kereta. Sementara tentara yang bernama Neil itu juga merasa keheranan mengapa luka yang ada di lehernya sembuh begitu cepat. Di tempat lain di London, Inggris, seorang pengusaha farmasi, Merrick, sedang mempresentasikan tentang obat hidup abadi. Tujuannya adalah untuk mencari investasi. Dia juga mengatakan kepada Copley untuk segera menangkap Andi dan rekan-rekannya untuk dijadikan bahan penelitian. Sementara itu, Andi sudah sampai di markas Neil. Di sana, Neil sedang dipanggil oleh dua orang rekannya yang mengatakan bahwa Neil disuruh menghadap ke atasan. Neil pun merasa gugup dan takut karena dia sendiri juga heran mengapa luka yang ada di lehernya sembuh begitu cepat. Sementara Neil gelisah menunggu, dia mendengarkan musik. Dan ketika dua rekannya ini datang lagi untuk menjemput Neil, tiba-tiba Andi datang dan langsung menghabisi dua tentara itu. Neil pun dibawa oleh Andi. Dalam perjalanan, Neil pun mencoba melarikan diri. Andi yang mengetahui itu langsung menghentikan mobilnya. Dia pun langsung menembak kepala Neil. Neil pun seketika terjatuh. Namun Neil segera hidup lagi. Neil pun bingung. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dialami. Dia pun kemudian menusuk Andi dengan pisau. Dan sama, Andi pun tidak mati. Kemudian Neil menanyakan sebenarnya ada apa dengan kita? Kemudian Andi mengatakan dia akan menjelaskan jika Neil mau ikut dengannya. Andi pun membawa Neil ke Prancis dengan menggunakan pesawat milik dari temannya, yaitu Andre. Sampainya di pesawat, Neil menagih janjinya kepada Andi. Dan dia menanyakan sebenarnya siapa mereka dan mau kemana kita. Kemudian Andi hanya menjawab, nanti kau akan tahu sendiri ketika kita sudah sampai di Paris. Dan Andi pun malah tidur. Neil yang merasa kecewa, kemudian dia mengikat tangan Andi menggunakan tali. Dan dia menodongkan pistol kepada pilot dan memerintahkan pesawat untuk berputar balik ke landasan. Kemudian Andi mengatakan kepada Andre dengan menggunakan bahasa Rusia, "Aku akan menembakmu dan kau pura-puralah mati." Seketika Andi pun menembak Andre dan Andre langsung tewas. Setelah Andre mati, pesawat pun menjadi oleng dan tidak terkendali. Neil pun sangat panik saat itu. Kemudian Andi mengatakan kepada Neil, "Aku bisa menjadi pilot, tapi tolong buka dulu ikatannya." Kemudian Neil dengan segera membuka tali itu. Namun setelah tali itu dibuka, tiba-tiba pilot itu bangun lagi. Dan Neil semakin marah karena dia merasa dibohongi. Kemudian mereka pun berkelahi. Namun sayang, Neil tidak lebih kuat daripada Andi. Dengan mudahnya Andi mematahkan tulang-tulang tangan dan kaki Neil. Namun ajaibnya, seketika tulang-tulang itu langsung pulih kembali. Akhirnya mereka pun tiba di Prancis. Andi mengenalkan Neil kepada teman-temannya. Ketika makan malam, Neil bertanya, "Berapa usia kalian?" Kemudian Boker menjawab bahwa dia mati ketika perang Napoleon. Joy dan Nikki juga mengatakan bahwa mereka bertemu di perang salib. Dan di sini Andi adalah yang tertua. Neil pun heran dan dia sempat tidak percaya. Kemudian Neil bertanya kembali, "Apakah kita tidak bisa mati?" Dan Andi pun menjawab, "Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya saja kita tidak tahu kapan dan kenapa kita akan mati. Dan kapan luka kita tidak akan sembuh lagi." Malam harinya, Neil bermimpi melihat sebuah peti yang di dalamnya ada seorang perempuan
Perempuan itu sepertinya sangat marah dan murka. Dia mendobrak-dobrak peti itu, namun peti itu terus tenggelam ke dasar lautan. Hingga akhirnya Nikki pun mengatakan bahwa perempuan itu adalah Queen. Dia adalah manusia pertama bersama Andy. Dulu mereka selalu bersama, dari satu perang ke perang yang lain. Hingga pada akhirnya, ketika di Inggris, mereka berdua membantu untuk membasmi para penyihir. Sampai pada akhirnya, merekalah justru dituduh sebagai penyihir. Berkali-kali mereka dihukum mati, namun ternyata mereka tak juga bisa mati. Sampai pada akhirnya, Queen dimasukkan di sebuah peti besi dan dia dibuang di sebuah lautan. Mereka juga menceritakan bahwa mereka sudah mencari Queen kemana-mana selama 500 tahun. Namun Queen tak juga ditemukan. Mendengar itu, Neil pun semakin bingung. Dia merasa ini tidak masuk akal. Dalam kebingungannya, kemudian Neil pergi keluar. Andy pun menyusul Neil. Neil mengatakan kepada Andy bahwa ini sangat buruk dan dia tidak mau seperti mereka. Kemudian Andy mengatakan bahwa dia akan menjaga Neil. Namun tiba-tiba ada bunyi suara ledakan. Ketika mereka masuk ke dalam, benar saja mereka telah diserang. Nikki dan Joy telah diculik. Sementara Booker, dia terluka dengan usus terurai karena terkena granat. Andy pun berusaha untuk membangunkannya. Dia berkata kepada Booker, "Bangun kau kepar. Kau harus tetap bersamaku menjalani hidup yang sialan ini." Kemudian tidak lama, Booker pun bangun. Karena lukanya cukup parah, jadi dia lumayan lama untuk hidup kembali. Dan Booker pun menceritakan kepada Andy tentang apa yang terjadi. Kemudian Andy mengatakan kepada mereka, "Tunggulah aba-aba dariku, aku akan menghabisi mereka semua." Dan benar saja, Andy membantai mereka semua. Mereka pun tewas. Kemudian setelah mendengar bunyi ledakan lagi, Booker mengajak Neil untuk segera keluar. Karena itulah aba-aba dari Andy. Setelah mereka keluar, Andy sudah menunggu mereka di sebuah mobil. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Where are they? How'd they find you? I don't know. Let's go. Sementara Nikki dan Joy dibawa oleh mereka. Tangan dan kaki mereka diikat di dalam sebuah truk. Di sekeliling mereka banyak sekali tentara-tentara. Setelah mereka sampai di tujuan, pada saat pintu dibuka, ternyata para tentara itu sudah habis dibunuh oleh Nick dan Joy. Sementara itu, Andy, Book, dan Neil pindah tempat persembunyian. Mereka pun menyiapkan segala sesuatunya untuk membebaskan rekan mereka. Di sisi lain, Joy dan Nick sudah sampai di tempat penelitian. Di sana juga ada Merrick dan juga Copley. Merrick memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Kemudian Copley protes. "Maaf Tuan Merrick, ini tentang penelitian. Jadi kau harus memperlakukan mereka dengan manusiawi." Kemudian Merrick justru menjawab, "Kau masih berhutang 2 kelinci percobaan lagi." Dan dia pun berlalu. Malam itu, Andy memerintahkan Booker untuk mencari markas Copley and the Gang. Sementara Andy yang merasa luka tusuk akibat melawan begundal-begundal itu tidak kunjung sembuh. Dia pun pergi ke apotek untuk mengobati lukanya. Kemudian dia dibantu oleh seorang kasir untuk mengobati lukanya. Andy pun bertanya, "Mengapa kau membantuku, sedangkan kau tidak tahu siapa aku?" Kemudian wanita itu menjawab, "Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Kau terluka dan aku harus menolongmu. Nanti kau juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain." Sambil berjalan pulang, Andy ingat dengan temannya yang dulu juga tidak sembuh dan kemudian mati. Andy berpikir, apakah ini saatnya? Keesokan harinya, Booker mengatakan kepada Andy bahwa dia telah menemukan markas Merrick and the Gang. Mereka pun langsung menuju ke lokasi. Namun ketika mereka sampai di depan gerbang, Neil mengatakan kepada Andy bahwa dia tidak akan ikut. Dia meminta izin kepada Andy, dia ingin pulang untuk merawat ibunya yang sudah tua untuk terakhir kalinya. Kemudian Andy pun mengizinkan. Dan setelah Neil sampai di stasiun kereta balapan Solo, Neil pun segera berkemas-kemas barang yang ada di bagasinya. Dia pun memasukkan barang-barang itu ke dalam tas.
Namun, ketika dia mengecek pistol yang diberikan oleh Andy, sebelumnya pistol itu diberikan Book kepada Andy, kemudian oleh Andy diberikan kepada Neil. Ternyata pistol itu kosong, tidak ada pelurunya. Disitulah Neil berpikir bahwa Andy dalam bahaya. Andy dan Booker pun masuk ke dalam markas itu. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Copley. Saat Andy menodongkan pistolnya kepada Copley, tiba-tiba Booker menembak Andy dari belakang. Andy pun terjatuh dan dia kaget. Booker pun segera meringkus Andy. Dan Andy pun tidak percaya bahwa Booker sudah mengkhianatinya. Kemudian Andy bertanya kepada Booker, "Apa yang kau lakukan?" Dan Booker menjawab, "Mungkin mereka bisa mengakhiri semua ini." Dan Andy berkata, "Tapi bukan begini caranya." Kemudian Booker pun kaget ketika melihat luka tembak di perut Andy tidak sembuh. Dan dia pun berkata kepada Copley bahwa luka Andy tidak sembuh. Dan dia mengatakan kepada Andy, "Mengapa kau tidak menceritakannya kepadaku?" Kemudian Andy menendang Booker dan berkata, "Don't touch me, pengecut." Tidak lama, Merrick datang, meringkus dan membawa mereka berdua. Mereka pun dibawa ke tempat penelitian. Sesampainya di sana, luka Andy diobati. Dan Booker pun meminta maaf kepada teman-temannya. Dan dia mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Neil pun telah kembali. Di sana dia bertemu dengan Copley. Sambil menodongkan pistolnya kepada Copley, Neil bertanya di mana Andy. Kemudian Copley justru menunjukkan beberapa foto Andy dan rekan-rekannya, bagaimana perjuangan dia dari masa ke masa. Kemudian Copley memberitahu bahwa Andy dan rekan-rekannya dibawa oleh Merrick ke markasnya. Copley pun mengantarkan Neil ke tempat itu. Sesampainya di sana, Copley memberikan Neil akses untuk masuk ke dalam. Namun Neil mengatakan, "Kau tidak usah ikut, karena kau tak akan mampu melawannya." Kemudian Neil masuk seorang diri. Baru saja keluar dari lift, Neil sudah dihadang oleh anak buah Merrick. Tembak-menembak pun tak bisa dihindarkan. Namun dengan pengalaman Neil yang sebelumnya adalah tentara, dia pun dengan mudah menghabisi mereka semua. Kemudian Neil pun sampai di tempat di mana Andy dan kawan-kawannya disekap. You're a very pathetic man, Booker. You and Nikki always have. Akhirnya Neil pun membebaskan teman-temannya. Namun Joy dan Nikki mengatakan bahwa Booker ini pengkhianat, jadi tidak usah. Tapi Andy mengatakan, "Ini bisa kita bicarakan nanti. Sekarang kita fokus untuk menghabisi mereka semua." Akhirnya mereka pun keluar dari ruangan itu dan menghabisi mereka semua. Merrick here and now, or he never stops coming after us. Are you sure? His change. Pertempuran pun berlangsung sangat seru. Mereka menghabisi musuhnya satu demi satu. Kemudian Andy melumpuhkan salah satu pemimpin dari mereka. Dan Andy menanyakan di mana keberadaan Merrick. Laki-laki itu pun menjawab bahwa Merrick ada di satu tempat di gedung itu. Enough of this shit. Mereka pun pergi ke tempat itu. Mereka saling mengadu strategi. Hingga akhirnya tempat itu pun berhasil mereka kuasai. Namun tiba-tiba mereka melihat Merrick pergi. Dari atas gedung mereka lihat bahwa ada satu mobil yang sudah melarikan diri. What the hell are they waiting for?
Namun Merrick tiba-tiba datang dari arah belakang. Dia langsung menodongkan pistol ke arah Andy. Dengan menggunakan bahasa Rusia, akhirnya Andy dan Neil bekerja sama. Kemudian Neil mendorong Merrick ke arah keluar gedung dan dia pun terjun bebas dari atas sampai ke bawah dan mengenai sebuah mobil. Mobil itu pun hancur dan Merrick tewas. It's okay, Knight. Let's go. Setelah kejadian itu, hati mereka pun semakin menyatu. Kemudian sebagai hukuman, Book tidak diperbolehkan bertemu mereka dulu untuk sementara waktu. Sementara Neil sudah memberitahu keluarganya bahwa kematiannya palsu. Dia memberitahukan bahwa dia tewas di medan perang. Dan film pun usai. Di akhir cerita, pada saat Book masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba dia mendapati Quinn ada di dapur rumahnya. Jadi apakah film ini akan ada kelanjutannya? Kita tunggu saja guys. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Old Guard. Seru banget ya, tembak-tembakan terus. Oke, aku mengingetin buat kalian, buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk like dan juga komen. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.